Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 2892150120. Ya, kesempatan kali ini saya ingin membuat video ulangan akhir semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nama mata kuliah yang akan saya kerjakan kali ini adalah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, definisi sistem ekonomi konvensional itu sendiri adalah suatu sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat setempat. Sistem ekonomi konvensional terdiri atas sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 Masehi yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Lanjut pada sistem ekonomi kapitalis. Nah, adapun ciri-ciri ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Hak ini milik individu merupakan satu hal yang mutlak tanpa memandang cara pendapatan maupun penggunakannya. Nah, adapun persaingannya bebas. Persaingan dapat terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk, antar penyalur produk, antar karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Dalam sistem kapitalis, individu atau kelompok terkuatlah yang akan memenangkan kompetensi dan menguasai seluruhnya. Lalu ada kebebasan penuh. Kapitalisme identik dengan kebebasan. Nah, kebebasan itu liberalisme adalah paham yang berpendapat bahwa manusia memiliki hak untuk bebas bagaimana yang diinginkannya. Lalu selanjutnya ada mementingkan diri sendiri. Aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya membawa kemakmuran. Asumsi mementingkan diri sendiri menjadi nilai utama dalam kapitalisme. Nah, ada juga kapitalisme mekanisme harga sebagai penentu. Kapitalisme meletakkan sistem pasar sebagai suatu sistem yang akan membawa kemakmuran di masyarakat, di mana proses mekanisme harga di pasar akan selalu meletakkan ekonomi pada posisi yang paling efisien. Lalu yang terakhir ada campur tangan pemerintah yang minim. Dalam kapitalisme, peran pemerintah sangat diminimalkan sebab keseimbangan dalam perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme harga pasar. Lalu juga ada dampak sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem kapitalis memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yaitu mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan karena setiap individu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompoknya. Lalu persaingannya sangat bebas. Yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang wajar dan rasional. Lalu mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaiknya melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Lalu adapun dampak negatifnya. Nah, penumpukan harta yang terjadi pada sekelompok individu atau kelompok menimbulkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata di dalam masyarakat. Lalu individualisme akan mengakibatkan ketidakpedulian individu atau kelompok terhadap individu atau orang lain. Dan menimbulkan distorsi pada nilai-nilai moral karena segala sesuatu selalu dilihat dari aspek ekonomi tanpa mementingkan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Lalu yang terakhir timbulnya pertentangan antara individu atau kelompok. Nah, yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Lalu lanjut pada materi selanjutnya itu tentang sistem ekonomi kapitalis. Nah, perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi terhadap sekelompok pihak atau kaum marginal oleh kelompok pemilik modal memunculkan saham sosialisasi yang dicetuskan oleh Karl Marx. Nah, sistem ini lahir sebagai bentuk perhatian Karl Marx untuk munculnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat.
yaitu terjadinya akumulasi atau penghisapan modal oleh sekelompok golongan tertentu. Sistem ini muncul pada abad 20, di mana mekanisme pasar yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahkan, sistem kapitalisme telah mengakibatkan terjadinya kelesuan ekonomi yang ditandai dengan munculnya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatan kesengsaraan masyarakat. Dan ada pula di sini ciri-ciri ekonomi sosialis. Ciri-cirinya yang pertama itu memiliki harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui oleh sistem ekonomi sosialis. Nah, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga hal ini akan mampu meminimalkan tingkat kemiskinan yang sering terjadi karena ketiadaan kesempatan atau akses dalam aktivitas ekonomi. Lalu yang ketiga ada disiplin politik yang tegas dan keras merupakan salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya menganut sistem komando. Yang keempat ada setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Dan yang kelima ada proyek pembangunan di sana dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelolanya. Dan yang keenam ada posisi tawar-menawar individu kunci utama dalam perekonomian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.